Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, Pak Hasan Mawardi. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Sandra. Tujuan saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Islam dengan judul presentasi yaitu Filsafat Islam Al-Kindi. Yang pertama ada biografi dan pendidikan dari filsuf Al-Kindi. Nama lengkap beliau adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq As-Sabbah bin Imran bin Ismail bin Muhammad Al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi. Ia dilahirkan di Kufah sekitar tahun 1805 Hijriah atau bisa dibilang Masehinya 801 Masehi. Al-Kindi berasal dari klan Kinda, yakni salah satu kabilah Arab. Selain dari itu, karena ia merupakan keturunan Arab, ia masukkan ke dalam kelompok filsuf Arab. Nama Al-Kindi dinisbatkan pada sukunya, yakni Banu Kinda. Al-Kindi adalah seorang yang aktif dalam segala aktivitas yang dilakukannya. Salah satu bentuk dalam kesibukannya, ia menyibukkan dirinya untuk menerjemahkan karya-karya tulisan Yunani ke dalam bahasa Arab. Juga mengkoreksi hasil terjemahan orang lain atas karya-karya tersebut, dan ia pun bekerja di istana Khalifah Abbasiyah. Al-Kindi mulai belajar ia sejak kecil dan ia mempelajari ilmu-ilmu sesuai dengan kurikulum pada masanya. Ia mempelajari Al-Quran serta belajar membaca, menulis, menghitung yang diperoleh sewaktu ia masih sekolah dasar di Basrah. Kemudian ia melanjutkan ke Baghdad hingga tamat. Sehingga ia mahir dalam berbagai cabang ilmu yang ada pada waktu itu, seperti ilmu tabiban, kedokteran, terus filsafat, ilmu hitung, mantik atau logika, geometri, astronomi, seni musik, ilmu ukur, dan lain sebagainya. Penguasaan terhadap filsafat telah menempatkan ia menjadi orang Islam pertama yang berkebangsaan Arab dalam jajaran para filsuf terkemuka. Karena itulah ia dinilai pantas menyandangkan gelar filsuf al-Arab, Failasuf al-Arab, dalam kurung, filsuf berkebangsaan Arab. Ia juga mempelajari ilmu-ilmu yang berasal dari Yunani hingga kurang-kurangnya memahami salah satu bahasa yang menjadi bahasa ilmu pengetahuan di kala itu, yaitu bahasa Suryani dari buku Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani. Ya, inilah Al-Kindi menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya ada karya-karya dari Al-Kindi. Yang pertama, unsur filsafat pada pemikiran Al-Kindi. Yang pertama ada aliran Pitagoras, yaitu matematika sebagai jalan ke arah filsafat. Yang kedua ada pemikiran Plato, yaitu dalam kejiwaan. Terus yang ketiga ada pemikiran Plato dan Aristoteles dalam soal estetika. Yang keempat ada wahyu dan imam dalam hal yang berhubungan dengan Tuhan dan sifatnya. Yang kelima ada aliran Mu'tazilah dalam memuja kekuatan akal manusia dan menakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Hasil-hasil tulisan Al-Kindi ada di bidang filsafat, bidang astronomi, meteorologi, ramalan, ilmu pengobatan, ilmu hukum, dan ilmu logika. Pokok-pokok pemikiran. Yang pertama ada filsafat ketuhanan. Selain seorang filsuf, Al-Kindi adalah seorang ahli ilmu pengetahuan. Ia membagi ilmu pengetahuan menjadi dua, yaitu ada ilmu pengetahuan ilahi sebagai tercantum dalam Al-Quran, yaitu nabi dari Tuhan. Dasar pengetahuan ini adalah keyakinan. Yang kedua ada pengetahuan manusiawi atau falsafat. Dasarnya adalah pemikiran. Filsafat baginya ialah pengetahuan tentang yang benar, knowledge of truth. Disinilah terlihat persamaan filsafat dengan agama. Tujuan agama ialah menerangkan apa yang benar dan apa yang baik. Begitu pula tujuan filsafat. Di samping wahyu, agama menggunakan akal dan filsafat juga menggunakan akal. Yang benar pertama, the first truth, bagi Al-Kindi ialah Tuhan.
Dengan demikian, pada dasarnya, filsafat membahas soal Tuhan dan agama. Dan filsafat yang paling tinggi ialah filsafat tentang Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan Al-Kindi, filsafat yang terkemuka dan tertinggi derajat adalah filsafat utama, yaitu tentang yang benar pertama dan menjadi sebab bagi segala yang benar. Tuhan dalam filsafat Al-Kindi tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah atau mahiyah. Tidak aniyah karena Tuhan tidak termasuk dalam benda-benda yang ada dalam alam. Bahkan ia adalah pencipta alam. Ia tidak termasuk materi dan bentuk. Juga Tuhan tidak mempunyai hakikat dalam bentuk ma'iyah. Karena Tuhan tidak merupakan jenius atau spesies. Tuhan hanya satu dan tidak serupa dengan Tuhan. Tuhan itu unik. Ia adalah yang benar pertama, yang benar tunggal, dan ia semata-mata satu, hanya ialah yang satu. Selain Tuhan semuanya mengandung arti banyak. Terus kedua ada filsafat alam. Filsafat mengenai alam, Al-Kindi berbeda pendapat dengan para filsuf seperti Aristoteles, Plato, dan lainnya yang sebelum dia dengan mengatakan alam ini kekal. Sedangkan Al-Kindi mengatakan alam ini tak kekal. Dalam hal ini ia memberikan pemecahan yang radikal dengan pembahasan gagasan tentang ketaterhinggahan secara matematik. Dengan ketentuan ini, setiap benda yang terdiri atas materi dan bentuk yang tak terbatas ruang dan bergerak di dalam waktu adalah terbatas. Meskipun benda tersebut adalah wujud dunia, karena terbatas ia tak kekal. Hanya Allah lah yang kekal. Al-Kindi juga mengatakan alam bukan kekal di zaman lampau, qadim, tetapi mempunyai permulaan. Karena itu ia lebih kuat dalam hal ini pada falsafat Plotinus yang mengatakan bahwa yang maha satu adalah sumber dari alam ini dan sumber dari segala yang ada. Alam ini adalah emanasi dari yang maha satu. Tetapi paham emanasi ini kelihatannya tidak jelas dalam falsafat Al-Kindi. Al-Farabiyah yang jelas menuliskan tentang hal itu. Terus yang ketiga ada filsafat jiwa. Menurut Al-Kindi, roh tidak tersusun tetapi merupakan arti penting, sempurna dan mulia. Substansinya berasal dari substansi Tuhan. Hubungan dengan Tuhan sama dengan hubungan cahaya dengan matahari. Jiwa mempunyai 3 daya, yaitu daya bernafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Daya berpikir itu disebut akal. Menurut Al-Kindi ada 3 macam akal. Yang pertama ada akal yang bersifat potensial, akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual, dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas disebut yang kedua. Akal yang potensial tidak mempunyai sifat aktual jika ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. Oleh karena itu, bagi Al-Kindi ada lagi satu macam akal yang mempunyai wujud dari luar roh manusia yang bernama akal yang selamanya dalam aktualitas. Akal ini karena selamanya dalam aktualitas ialah yang membuat akal yang bersifat potensial ke dalam roh manusia menjadi aktual. Terus yang keempat ada hubungan antara agama dan filsafat. Masalah hubungan agama dengan falsafah merupakan salah satu masalah yang diperdebatkan dalam zaman Al-Kindi. Ahli-ahli agama pada umumnya menolak keabsahan ilmu falsafah karena di antara produk pemikiran falsafi jelas menunjukkan pertentangan dengan ajaran Al-Quran. Sebagai seorang filsuf Islam, Al-Kindi telah mengangkat dirinya sebagai pembela Islam falsafah terhadap serangan yang datang dari berbagai pihak yang tidak setuju. Baginya, agama dan falsafah tidaklah harus dipertentangkan karena keduanya membawa kebenaran yang serupa. Selanjutnya ia menegaskan bahwa ilmu ketuhanan dan cabang-cabang ilmu falsafah yang lainnya adalah sesuai dengan yang dibawa Nabi dan Rasul. Mereka semua membawa ajaran tentang ketuhanan, akhlak mulia, serta
menjauhkan diri dari sifat dan perbuatan tercela. Dengan demikian, agama dan filsafat mengandung ilmu dan kebenaran yang serupa. Tidak mungkin kedua ilmu yang sejenis ini saling bertentangan. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan, Al-Kindi merupakan filsuf pertama yang lahir di kalangan umat Islam, meskipun lahir di zaman kejayaan Mu'tazilah, di mana pada zaman itu banyak ulama-ulama Islam yang mengharamkan filsafat dan memfatwakan filsafat sebagai ilmu kafir dan apabila dipelajari oleh umat Islam dapat menimbulkan kesesatan. Namun di tengah arus Mu'tazilah, Al-Kindi tetap berpikiran terbuka dan terus mempelajari dan mencari titik temu antara filsafat dan Islam. Akhirnya mampu menemukan titik temu atau jalan tengah antara ilmu filsafat dan Islam tanpa mengesampingkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Dari sekian banyak pemikiran Al-Kindi, yang paling berpengaruh adalah pemikiran tentang penyelarasan ilmu filsafat dengan ilmu Islam yang tertuang dalam poin-poin sebagai berikut. Pertama, ada ilmu agama merupakan bagian dari falsafah. Yang kedua, ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan kebenaran filsafat sebenarnya saling bersesuaian. Dan ketiga, menuntut ilmu secara logika diperintahkan oleh agama Islam. Pemikiran inilah yang menandai dimulainya persesuaian dan penyelarasan antara ilmu filsafat dan Islam. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.